Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini ya? Di sore hari ini yang cerah, anak-anakku mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Anak-anakku semua yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan, Ustazah Yuni akan menerangkan tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Coba anak-anak kamu buka halaman 44 dan halaman 45 ya, di modul PKN halaman 44 dan halaman 45. Anak-anakku semua, hak dan kewajiban terhadap lingkungan alam. Salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam ya. Jadi kita harus menjaga lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Hak terhadap lingkungan yang pertama yaitu menikmati lingkungan segar ya. Jadi hak kita menikmati lingkungan segar, jadi menikmati udara yang segar di pagi hari ya. Kemudian kita harus menjaga kesehatan ya, menghirup udara yang segar. Yang kedua, hidup nyaman dan aman ya. Kita harus selalu hidup nyaman dan aman ya, terlindung dari hal-hal yang kurang baik. Jadi harus hidup aman dan nyaman. Yang ketiga, menggunakan energi seperti energi listrik. Jadi kalau anak-anak di rumah menggunakan energi, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Contohnya, kalau anak-anak membuka keran ya, misalnya mau mengisi kolamnya sudah penuh, makanya kerannya harus segera dimatikan. Anak-anak misalnya selesai menyetrika ya, kalau sudah selesai harus segera dimatikan. Anak-anak misalnya menyetel televisi, kalau sudah selesai segera dimatikan, dicabut itunya ya, jacknya. Jadi menghemat energi. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam ya. Pemanfaatan sumber daya alam harus dipergunakan sebaik-baiknya. Karena ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Itu sudah dijelaskan di modul tema 8. Kemudian terbebas dari polusi ya, terbebas dari polusi yaitu kalau anak-anak misalnya di rumah ya, itu supaya kita itu terbebas dari polusi ya. Makanya kalau ini ya, biasanya di rumah-rumah itu ada tanaman-tanaman penghijauan ya. Kalau misalnya di rumahnya itu, maaf seperti Ustazah Yuni rumahnya kecil, maka Ustazah Yuni itu menanam bunga-bungaan itu di dalam pot yang digantungkan supaya udaranya itu tetap segar. Yang kedua, kewajiban kita terhadap lingkungan, membersihkan lingkungan dari sampah ya. Anak-anak kalau mau memakan jajan atau memakan jajan itu bungkusnya itu dibuang di tempat sampah, jangan dibuang sembarangan. Jadi terbebas dari sampah ya. Di depan rumahnya kamu itu biasanya kan ada tong sampah, itu kalau kamu makan membuang bungkus jajannya ditaruh di tempat sampah, jangan berserakan. Yang kedua, menjaga hutan agar tidak gundul ya. Kalau kita harus menjaga hutan supaya tidak gundul, karena apa anak-anak? Hutan yang gundul itu bisa menyebabkan tanah longsor ya, tanah longsor atau banjir. Makanya kalau menebang hutan itu harus tebang pilih, tidak boleh menebang sembarangan. Kemudian setelah ditebang harus ada reboisasi atau penghijauan. Yang ketiga, menjaga sungai agar tidak tercemar oleh sampah dan limbah ya. Air sungai juga dijaga kebersihannya, jangan sampai tercemar oleh limbah dan sampah ya. Kalau ada limbah pabrik atau limbah apa, itu harus jangan disalurkan ke sungai, nanti sungainya tercemar atau kotor. Kemudian menerapkan perilaku hemat energi. Tadi sudah sampaikan, yaitu kalau anak-anak setelah belajar menyalakan lampu, kemudian kalau setelah selesai harus lampu itu dimatikan. Anak-anak mengalirkan air dalam kolam, kalau air dalam kolam itu sudah penuh, air segera dimatikan ya, kerannya diputar. Kemudian tanggung jawab kita terhadap lingkungan seperti berikut. Yang pertama, membersihkan lingkungan dari sampah. Tadi sudah dijelaskan yang tadi nomor 1, membersihkan lingkungan dari sampah. Jadi kalau anak-anak membuang bungkus jajan atau membuang sampah harus di tempat sampah, tidak boleh membuangnya di sungai atau di saluran, nanti akan mampet ya kalau terjadi hujan atau menyebabkan banjir. Kedua, menjaga sungai tetap bersih ya. Kita jaga sungai kita tetap bersih, tidak boleh tercemar oleh limbah ataupun sampah yang berserakan yang ada di sungai.
Yang ketiga, menjaga agar udara tetap bersih dan terhindar dari polusi ya. Jadi udara harus dijaga tetap bersih, terhindar dari polusi, entah itu polusi pabrik ya, dan polusi kendaraan bermotor ya. Makanya anak-anak sekolah kita itu berada di Jalan Gajah Mada yang di depannya itu ya jalan raya, banyak kendaraan yang lewat di situ ya. Kendaraan yang lewat seperti bis, truk itu mengeluarkan asap. Asap kendaraan bermotor itu mengandung karbon monoksida yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Sehingga kalau anak-anak membeli jajanan di luar ya tidak boleh ini ya, boleh kamu tidak boleh membeli jajanan di luar. Kalau misalkan kamu membeli, harus jajanan itu terbungkus plastik, jadi terlindung. Jadi tidak boleh membeli jajan yang terbuka ya. Contohnya membeli makanan kue tapi kuenya itu terbuka, enggak terbungkus plastik, itu sangat berbahaya. Kalian di depan sekolah kita itu ya banyak kendaraan yang lewat ya, kendaraan itu banyak mengandung asap itu banyak mengandung karbon monoksida yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Anak-anakku sekalian, marilah kita lindungi tubuh kita ya, harus jaga tubuh kita tetap sehat dan kuat. Anak-anakku sekalian yang usia cinta dan usia dibanggakan, walaupun anak-anak belajar di rumah, maka anak-anak harus tetap semangat, tetap ceria ya, tidak boleh mengeluh ya. Anak-anak katanya bilang, Ustazah aku kangen sama Ustazah Yuni. Iya Ustaz, anak-anak Ustazah juga kangen sama anak-anak semua. Kita biasanya canda tawa di kelas ya, makanya sebentar lagi ya anak-anak nanti masuk ke sekolah ya, mudah-mudahan virus corona itu cepat berlalu dan kita bisa belajar dengan baik. Semangat, tetap semangat. Anak-anakku sekalian yang sudah cinta dan sudah makan, kiranya sudah cukup sekian pembelajaran PKN, nanti bisa dilanjutkan lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pot yang digantungkan supaya udaranya itu tetap segar. Yang kedua, kewajiban kita terhadap lingkungan, membersihkan lingkungan dari sampah ya. Anak-anak kalau mau memakan jajan atau memakan jajan itu bungkusnya itu dibuang di tempat sampah, jangan dibuang sembarangan. Jadi terbebas dari sampah ya. Di depan rumahnya kamu itu biasanya kan ada tong sampah, itu kalau kamu makan membuang bungkus jajannya ditaruh di tempat sampah, jangan berserakan. Yang kedua, menjaga hutan agar tidak gundul ya. Kalau kita harus menjaga hutan supaya tidak gundul, karena apa anak-anak? Hutan yang gundul itu bisa menyebabkan tanah longsor ya, tanah longsor atau banjir. Makanya kalau menebang hutan itu harus tebang pilih, tidak boleh menebang sembarangan. Kemudian setelah ditebang harus ada reboisasi atau penghijauan. Yang ketiga, menjaga sungai agar tidak tercemar oleh sampah dan limbah ya. Air sungai juga dijaga kebersihannya, jangan sampai tercemar oleh limbah dan sampah ya. Kalau ada limbah pabrik atau limbah apa, itu harus jangan disalurkan ke sungai, nanti sungainya tercemar atau kotor. Kemudian menerapkan perilaku hemat energi, tadi sudah sampaikan, yaitu kalau anak-anak setelah belajar menyalakan lampu, kemudian kalau setelah selesai harus lampu itu dimatikan. Anak-anak mengalirkan air dalam kolam, kalau air dalam kolam itu sudah penuh, air segera dimatikan ya, kerannya diputar. Kemudian tanggung jawab kita terhadap lingkungan seperti berikut. Yang pertama, membersihkan lingkungan dari sampah. Tadi sudah dijelaskan yang tadi nomor 1, membersihkan lingkungan dari sampah. Jadi kalau anak-anak membuang bungkus jajan atau membuang sampah harus di tempat sampah, tidak boleh membuangnya di sungai atau di saluran, nanti akan mampet ya kalau terjadi hujan atau menyebabkan banjir. Kedua, menjaga sungai tetap bersih ya, kita jaga sungai kita tetap bersih, tidak boleh tercemar oleh limbah ataupun sampah yang berserakan yang ada di sungai. Yang ketiga, menjaga agar udara tetap bersih dan terhindar dari polusi ya. Jadi udara harus dijaga tetap bersih, terhindar dari polusi, entah itu polusi pabrik ya, dan polusi kendaraan bermotor ya. Makanya anak-anak sekolah kita itu berada di Jalan Gajah Mada yang di depannya itu ya jalan raya, banyak kendaraan yang lewat di situ ya. Kendaraan yang lewat seperti bis, truk itu mengeluarkan asap. Asap kendaraan bermotor itu mengandung karbon monoksida yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Sehingga kalau anak-anak membeli jajanan di luar ya tidak boleh anak-anak mengalirkan air dalam kolam, kalau air dalam kolam itu sudah penuh, air segera dimatikan ya, kerannya diputar.
Kemudian tanggung jawab kita terhadap lingkungan seperti berikut. Yang pertama, membersihkan lingkungan dari sampah. Tadi sudah dijelaskan yang tadi nomor 1, membersihkan lingkungan dari sampah. Jadi kalau anak-anak membuang bungkus jajan atau membuang sampah harus di tempat sampah, tidak boleh membuangnya di sungai atau di saluran, nanti akan mampet ya kalau terjadi hujan atau menyebabkan banjir. Kedua, menjaga sungai tetap bersih ya, kita jaga sungai kita tetap bersih, tidak boleh tercemar oleh limbah ataupun sampah yang berserakan yang ada di sungai. Yang ketiga, menjaga agar udara tetap bersih dan terhindar dari polusi ya. Jadi udara harus dijaga tetap bersih, terhindar dari polusi, entah itu polusi pabrik ya dan polusi kendaraan bermotor ya. Makanya anak-anak sekolah kita itu berada di Jalan Gajah Mada yang di depannya itu ya jalan raya, banyak kendaraan yang lewat di situ ya. Kendaraan yang lewat seperti bis, truk itu mengeluarkan asap. Asap kendaraan bermotor itu mengandung karbon monoksida yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Sehingga kalau anak-anak membeli jajanan di luar ya tidak boleh kamu tidak boleh membeli jajanan di luar. Kalau misalkan kamu membeli harus jajanan itu terbungkus plastik, jadi terlindung. Jadi tidak boleh membeli jajan yang terbuka ya. Contohnya membeli makanan kue tapi kuenya itu terbuka, enggak terbungkus plastik, itu sangat berbahaya. Kalian di depan sekolah kita itu ya banyak kendaraan yang lewat ya, kendaraan itu banyak mengandung asap itu banyak mengandung karbon monoksida yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Anak-anak sekalian, marilah kita lindungi tubuh kita ya, harus jaga tubuh kita tetap sehat dan kuat. Anak-anakku sekalian yang sudah cinta dan bisa dibanggakan, walaupun anak-anak belajar di rumah, maka anak-anak harus tetap semangat, tetap ceria ya, tidak boleh mengeluh ya. Anak-anak katanya bilang, Ustazah aku kangen sama Ustazah Yuni. Iya Ustaz, anak-anak Ustazah juga kangen sama anak-anak semua. Kita biasanya canda tawa di kelas ya. Makanya sebentar lagi ya anak-anak nanti masuk ke sekolah ya, mudah-mudahan virus corona itu cepat berlalu dan kita bisa belajar dengan baik. Semangat, tetap semangat. Anak-anakku sekalian yang sudah cinta dan sudah makan, kiranya sudah cukup sekian pembelajaran PKN, nanti bisa dilanjutkan lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.